Shalom semuanya, selamat siang, selamat hari Minggu, welcome home semuanya. Senang sekali ya bisa beribadah bersama-sama di sini. Kan kami mengucapkan welcome home juga. Dan saya juga mengucapkan welcome home bagi yang mengikuti secara online. Walaupun kita kepisah jarak, tapi hadirat Tuhan bisa menjamah dimanapun Anda berada. Amin. Dan kita juga mau menyambut Bapak Ferry sama Ibu Feni yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kita. Mari kita sambut dengan khas kita, welcome home. Untuk Bapak Ferry dan Ibu Bapak Ferry dan Ibu Fani, dan untuk mengenai kita lebih lanjut bisa datang ke welcome lounge kita ada di belakangnya. Selamat bergabung di tempat ini. Dan untuk tahun ini Rose of Sharon Church untuk pertama kali kita akan mengadakan retreat Thanksgiving pada tanggal November 23 sampai 25. Lokasinya ada di Blue Mountain Retreat di Pokono sana. Dan juga dan pembicaranya akan dilayani oleh Bapak Maxi dan dengan Ibu Trivena juga. Mereka adalah gembala regional kita dari Sumatera, dan juga pastor kita yaitu Pastor Togar sama Pastor Nike. Dan pendaftarannya telah dibuka, dan untuk informasi lebih lanjut Anda bisa hubungi Bapak Steven, Ibu Rijane atau atau Ibu Novita atau Aser yang ada di Welcome Lounge. Mari bergabung bersama dengan kami karena retreat ini juga akan mengubah kehidupan kita di kedepannya ya. Karena retreat tema tahun kita ini adalah Stronger, kita menjadi lebih kuat. Dan bagi Anda yang mengikuti secara online, Anda bisa scan barcode yang ada di layar Anda untuk pendaftarannya. Dan kami juga mengundang Anda untuk bergabung bersama dengan kami di komunitas rohani kami yang kita namakan dengan Connect Group, di mana kita saling belajar firman Tuhan, kita saling mendoakan, kita saling melayani untuk kita tumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Amin. Dan persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Bagi Anda yang telah mempersiapkan persembahan Anda bisa memasukkan di kotak persembahan yang terletak di pintu keluar, atau bagi yang ingin memberikan secara cashless, Anda bisa scan barcode yang terdapat di amplop persembahan atau di kotak persembahan. Dan bagi Anda yang mengikuti secara online dan Anda rindu untuk memberikan persembahan Anda bisa scan barcode yang terdapat di layar Anda. Amin. Dan sebelum beribadah kita akan berdoa dulu. Bapa kami sorga, kami ucap terima kasih ya Bapa untuk kasih kebaikan-Mu sepanjang minggu ini. Kami ada sebagaimana ada hari ini karena kebaikan-Mu ya Bapa. Dan kami datang membawa persembahan kami, ucapan syukur kami, dan hidup kami ya Bapa ke dalam altar-Mu ya Bapa. Dan sebentar lagi juga kami akan mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu menyirami setiap hati kami, biar setiap hati kami mengalami pertumbuhan di dalam-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tahun 2023, tahun menabur doa dan menuai sukacita. Mulailah segala perkara dengan doa, dan taburlah air mata untuk kebangunan rohani. Bangunlah mezbah keluarga agar Tuhan melawat umat-Nya. Cintai firman untuk mendengar suara Allah, dan miliki karunia iman yang memindahkan gunung. Jemaat akan menuai keajaiban karena bersorak-sorai, sebab ada kuasa di dalam pujian. Berkat keluputan itu ada. Demikian juga rahmat atas rumah tangga, sekolah, dan karir kita. Ya, kitalah bait suci Roh Kudus yang diurapi. Mari kita mencintai rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa. Niscaya kita akan memindahkan berkat dari bangsa-bangsa dan mengelolanya. Siapkan diri untuk sebuah promosi ilahi dan untuk mengalami multiplikasi yang dahsyat. Terus bergerak maju sambil mengosongkan neraka dan memenuhi sorga dengan jiwa-jiwa. Bangkitkanlah pemimpin-pemimpin yang besar, sebab kita akan masuk ke tengah pergeseran yang besar tahun depan. Yang menabur doa akan menuai sukacita.
Gereja ini mendukung dan mendoakan Anda. Mujizat 1000 gereja dan 1 juta murid menanti kita. Good morning semuanya. Kami mengundang semua jemaat untuk berdiri dan menyembah Tuhan bersama-sama. Beri senyuman yang terbaik ke kanan kiri and say that God, you are so good. Yesus Tuhan dan Allahku, ku bersyukur padamu, berkat-Mu melimpah, mengalir dalam hidup, setiap musim di hidupku. Ku
Yesus Tuhan dan Allahku, ku bersyukur padamu, berkat-Mu melimpah mengalir dalam hidupku. Setiap musim di hidupku, Kau tak pernah tinggalkanku, selalu temaniku. Katakan, emas perak tak ku punya, yang ku punya hati ini. Pakailah hidupku sekarang, ku serahkan seluruh hidupku, melayani-Mu selalu, yang memancarkan terang kasih-Mu. Tuhan, tuntun tiap langkah dan berjalan bersama-Mu Yesus, di dalam hidupku ini, selamanya menemaniku selalu. Oh, 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 oh. La, 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 la. Tuntun tiap langkah dan berjalan bersama-Mu Yesus, di dalam hidupku ini, selamanya menemaniku selalu. Oh, 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 oh. La, 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 la. Selamanya menemaniku selalu. Our God is so good, amen? Yes. Kami persilakan jemaat untuk duduk kembali. Engkaulah rinduku, jiwaku
berdiri. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegang-Mu, dan ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegang-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegang-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup. Bibirku kan memegang-Mu. Haleluya, God.
segala kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Kami mengucap syukur. Mari angkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu, mengangkat tangan kami karena ini adalah ibadah. Kami datang menyerahkan hidup kami. Kami datang dengan sikap hati. Kami datang dengan sebuah penyerahan diri. Kami datang karena kami tahu bahwa Engkaulah Allah yang maha tinggi, yang layak dipuji dan disembah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan di atas segala-galanya. Terpujilah Engkau Tuhan karena Engkaulah yang bertahta dari dulu, sekarang, sampai seterusnya. Kami berdoa ya Tuhan, terjadilah seturut mau-Mu dalam kehidupan kami. Terjadilah seturut mau-Mu dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, urapan Tuhan mengalir dengan kuat di tempat ini. Pada saat kami menyembah, pada saat kami nanti akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah karya-Mu semakin hari semakin ajaib dalam kehidupan kami. Dan terang-Mu semakin nyata. Dan kami berdoa ya Tuhan, pakailah kehidupan kami. Jadikan kami mesbah doa Tuhan. Jadikan kami seturut dari kehendak Tuhan. Jadikan kami firman yang hidup di dalam kehidupan kami. Karena Engkau hidup di dalam kami. Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Menyerahkan hidup kami. Ini kami. Ya Tuhan, ini anak-Mu. Jamah kami. Kami perlukan Engkau. Ini hidup kami ya Tuhan. Pakailah seturut kehendak-Mu. Pakailah untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Dalam segala kekurangan kami, tapi kami mengucap syukur. Karena kami tahu bahwa pengorbanan Kristus melayakkan kami. Dan Allah Roh Kudus terus menuntun kehidupan kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Inilah kehidupan kami. Mau terus menyembah-Mu. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau satu di hati. Sekali lagi sama-sama katakan, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Katakan, hanya Kau satu di hatiku. Katakan, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Engkau Tuhan, hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi dengan penuh iman, Tuhan, tiada yang lain. Tiada yang lain. Oh, di hidup ini hanya Kau satu di hatiku. Berikan segala kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu lebih lagi. Kami siapkan hati kami yang terbaik untuk mendengarkan firman. Kami siapkan hidup kami untuk berkomitmen berjalan bersama dengan Tuhan. Seturut dengan kebenaran-Mu. Kami berdoa biarlah firman Tuhan tanpa batas hadir dalam kehidupan kami, berbicara, menembus segala relung hati kami. Kami mengucap syukur. Terpuji nama Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk Tuhan bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan antusias untuk mendengarkan kebenaran firman sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita, Allah kita luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pada saat ini bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman yang akan disampaikan oleh Gembala Regional kita, yaitu Pastor Mil, Gembala Regional untuk USA dan Kanada. Saya percaya bahwa pesan yang disampaikan oleh beliau akan mendatangkan urapan dan akan mendatangkan kuasa untuk kita bersatu hati dan bergerak bersama-sama. Dan kita akan menonton layar yang ada sebelah kiri kanan Anda. Tapi sebelum ke sana, saya juga mau menyampaikan sebuah pengumuman yang luar biasa. Karena tadi pukul 11 di Florida, beberapa daripada kita yang ada di tempat ini dan juga beberapa dari keluarga kita yang juga ada di Texas, semuanya volunteer, semua mereka berangkat untuk ke Florida dan mereka bertemu di Orlando bersama-sama. Dan pada saat mereka berkumpul tadi pagi, kuasa Tuhan begitu luar biasa. Dan tadi 40 orang berkumpul bersatu hati bersama-sama dan mereka berkomitmen untuk bergerak bersama-sama untuk apa yang Tuhan kerjakan di Florida. Dan kita percaya bahwa Tuhan bergerak di tengah-tengah kita. Yang percaya katakan amin.
Dan bahkan nanti sebentar lagi saya mohon juga doa daripada Anda, restu Anda untuk saya nanti akan pergi juga ke Austin dan juga ke Dallas pada tanggal di awal minggu pertama di bulan Agustus. Saya percaya ada kuasa Tuhan yang terus akan bergerak bersama-sama dengan kita tanpa batas. Tuhan bekerja dan kuasa Tuhan menyertai. Dan oleh karena itu para volunteer-volunteer yang ada di Austin dan juga di Dallas, mereka akan berkumpul bersatu hati bersama-sama, rindu untuk apa yang terjadi di sini juga terjadi di sana. Yang antusias katakan amin. Oleh karena itu doakan dan kita mengucap syukur untuk kuasa Tuhan. Mari kita akan saksikan bersama-sama. Pastor Mil akan menyampaikan kebenaran firman. Apakah sudah oke? Videonya kita akan saksikan. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Katakan kepada kiri kanan Anda, dengarkan firman Tuhan. Tuhan mengasihi Anda. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom jemaat semua yang terkasih yang ada di kota LA, New York dan juga Vancouver. Shalom beloved congregations in New York, LA and Vancouver as well. Sungguh senang bisa menyapa Anda dimanapun Anda berada. I'm so happy that I'm able to greet you wherever you are. Hari ini saya ditemani interpreter saya Andi. Today I'm accompanying Pastor Mill. Dan saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. And I will deliver the truth of the Word of God. Dan bulan Juni ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa mencintai rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa. In the month of June, we'll discuss about how we can make the love of God's house to be a house of prayer for all nations. Mari kita berdoa terlebih dahulu. So let us pray first. Tuhan Yesus, Lord Jesus, kami mengucap syukur we give thanks karena Engkau baik. because you are good. Kami mengucap syukur We give thanks untuk hadirat-Mu yang begitu kuat kami rasakan. for your strong presence that we can feel. Dan kami berdoa hari ini ya Tuhan, And we pray today, Lord, biar firman Tuhan yang disampaikan let the word being delivered menjadi rema dalam kehidupan kami. become a rhema in our lives. Sehingga kami bisa melakukan firman-Mu ini Thus we can do your word dan firman ini bisa berbuah berkali-kali lipat dalam kehidupan kami. and the word can bear fruits multiple folds in our life. Terima kasih ya Tuhan, Thank you, Jesus. kami siap dengar firman Tuhan. We're ready for your word. Yang siap katakan amin. Those who are ready, say amen. Haleluya. Hari ini kita bicara tentang doa. Hallelujah. Today we are going to talk about prayer. Bagaimana doa itu bisa mengubah kehidupan kita. How prayer can change our life. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa ambil catatan Anda Maybe you can take your notes sambil kita mencatat firman Tuhan ya. so we can note it down. Kita belajar sesuatu tentang doa hari ini. We want to learn something about prayer today. Hal pertama yang Anda bisa catat, The first thing that you can note, kalau doa itu adalah dasar atau fondasi dari kehidupan orang Kristen. prayer is the foundation of the life of Christian. Jadi kalau ada sebuah bangunan, So if you have a building, bangunan ini ditentukan tingginya dari berapa dalam fondasi yang ada di bawahnya. the height of the building is decided by the depth of the foundation. Kalau Anda ingin bangun bangunan yang tinggi dan kuat, If you want to build a high-rise building, Anda harus bangun dasar yang begitu kuat juga. then you have to build a strong foundation as well. Nah, dasar dalam sebuah bangunan itu sebenarnya sangat sederhana. The foundation of a building usually is simple. Basic sekali, simple sekali, dan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, dan memang tidak terlihat. It is very simple and yet it cannot be seen. Nah, walaupun tidak terlihat, tapi dasar bangunan itu penting banget. Even though you cannot see it, but this foundation is very important. Nah, dan dasar bangunan itu simple, sangat sederhana. The foundation is usually very simple. Kalau tinggi bangunan kita bisa bangun pakai marmer dan bahan-bahan mewah lainnya. You can decorate expensive stuff on a building. Bisa pakai marmer, bisa pakai granit dan semuanya yang bagus-bagus. You can use expensive tile or granite even. Tapi kalau dasar bangunan itu simple banget. But for the foundation, it's usually very simple. Hanya pakai batu, pakai kerikil, pakai pasir dan pakai besi. You just use stones, pebbles, and also iron. Nggak ada yang mewah tentang dasar sebuah bangunan. There's nothing luxurious about the foundation of a building. Tapi kalau nggak ada dasar, But if you don't have a foundation, sebuah bangunan itu tidak bisa berdiri. this building will not be able to stand. Jadi kita harus ingat So sebagai we orang have to Kristen, remember as a Christian, kita harus bangun dasar yang begitu kuat dalam kehidupan kita. we have to build a strong foundation in our life. Sehingga kehidupan kita itu bisa menunjukkan buah yang begitu lebat di dalam kehidupan kita. Thus our life can show fruits in our daily life. Jadi ingat ya, pertama doa itu adalah dasar atau fondasi. So you have to remember, a prayer is a foundation. Dasar kalau mau bangunan ini makin tinggi dan makin kuat, harus bangun dasar yang kuat juga. If you want to build a high-rise building, then you have to have a strong foundation. Yang kedua, doa itu adalah
nafas kehidupan bagi seorang Kristen. And second of all, prayer is the breath of life for all of Christians. Kalau tanpa nafas tidak ada kehidupan. If you don't breathe, that means you're dead. Jadi doa itu harus bagi orang Kristen. So prayer is a must for Christian. Kita nggak bisa hidup kalau kita tidak bernafas tentunya, bukan? You're dead when you're not breathing, of course. Oleh sebab itu sebagai orang Kristen kita nggak bisa hidup kalau kita tidak berdoa. Therefore, as a Christian, you cannot live if you don't breathe. Makanya banyak orang yang kehidupan Kristennya biasa-biasa saja. That's why there's a lot of Christians whose daily life is just common or usual. Dan kalau dibiarkan terus ini bisa mati. And if you let it go on further, you might die at the end. Karena doa tidak ada di dalam kehidupan mereka. Because there's no prayer in their life. Dan yang kedua tentang doa bukan hanya itu necessary. Not only prayer is necessary, tapi doa itu sebenarnya kan natural. it is also natural. Sama seperti orang bernafas, itu kan natural. Just like us breathing, that's a natural thing. Nggak pakai mikir, ya kita langsung nafas saja. You don't need to put thought into breathing. Karena kita tahu kita itu perlu. Because we know that we need to breathe. Saya seorang pelari, I'm a runner, dan saya sering waktu lari itu suka di training gitu ya. and I'm usually trained when I run. Dan kalau di training itu harus diatur pernafasannya juga. During that training session, I have to control my breathing. Nah, semakin kita pengen lari jauh, kita harus melatih pernafasan kita supaya jadi lebih kuat. The more I want to run fast or longer, then I need to train my breathing. Ya, makanya kalau jadi orang Kristen kalau ingin lari lebih jauh, ingin lari lebih cepat, kita juga harus mengatur atau melatih pernafasan kita. Thus, as a Christian, if you want to go further, you have to train your breathing. If you want to go far or you want to go fast. Jadi kita harus ingat ya, jadi pertama doa itu dasar. So first of all, prayer is a foundation. Kalau Anda ingin bangun hidup Anda menjadi lebih maju lagi, lebih luar biasa lagi, Anda harus punya kehidupan doa yang luar biasa. If you want to build your life to be great or to be spectacular, you have to have a prayer life. Dan yang kedua, doa itu nafas kehidupan. And second of all, prayer is a breath of life. Kalau nggak mau mati, Anda harus belajar atau mempunyai kehidupan doa yang luar biasa. If you don't want to be assumed dead, then you have to have a prayer life. Nah, kita belajar lagi ya tentang doa itu apa. So let us learn what prayer is. Di Yesaya pasal 56 ayat 7. Saya akan bacakan dulu dalam bahasa Indonesia, nanti Andi akan bacakan dalam bahasa Inggris. Let's open from Isaiah 56 verse 7. Saya akan bacakan ya. Mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Verse 7, this I will bring to my holy mountain and give them joy in my house of prayer. Their burnt offerings and sacrifices will be accepted on my altar. For my house will be called a house of prayer for all nations. Jadi kita akan bahas satu ayat ini saja sehingga kita bisa dapat rema dari Tuhan, apa yang Tuhan ingin katakan lewat ayat ini. So we'll discuss about this one verse only so that we can get the rema from God, what God wants to tell us. Di ayat yang ketujuh tadi dikatakan mereka. In verse 7 it is said them. Siapa itu mereka? Who are they? Kalau Anda baca ayat-ayat sebelumnya, If you read the previous verses, mereka itu dikatakan adalah orang Yahudi dan orang non-Yahudi. them here refer to the Jews and the non-Jews. Jadi pesan ini sebenarnya bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tapi juga buat orang non-Yahudi. So this message is not only for the Jews but also the non-Jews. Artinya pesan ini adalah untuk semua orang. That means this message is for everyone. Pesan ini untuk Anda dan saya. This message is for you and me Dan pesan ini untuk kita semua. and for all of us. Ya, kita akan teruskan ya. Jadi kita mengerti bahwa pesan yang luar biasa ini adalah untuk kita semua. So we'll continue on, but now we understand that this great message is for all of us. Dan di situ katakan mereka, kita semua akan dibawa ke gunung yang kudus, gunungku yang kudus. It is said here that God will bring all of us here to his holy mountain. Apa sih gunung kudus itu? So what is holy mountain? Apa yang dimaksud dengan gunung kudus yang disebutkan di Yesaya pasal 56 ayat 7 ini? So what does it mean the holy mountain referred to in Isaiah 56 verse 7? Gunung kudus ini berbicara tentang hadirat Tuhan. So the holy mountain here refers to the presence of God. Jadi ketika ayat ini ditulis,
So when this verse was written, Tuhan itu punya kehendak dalam kehidupan kita God has a will in our life untuk membawa kita semua ke Gunung Kudusnya, to bring all of us to His holy mountain, untuk dibawa masuk ke dalam hadiratnya. to enter into His presence. Nah, apa yang terjadi ketika kita masuk ke dalam hadiratnya? So what happened when we are in His presence? Kita akan bertemu dengan pribadinya. We will encounter His being. Wah, pengalaman apa yang kita akan alami ketika kita ketemu dengan pribadinya? So what kind of experience that we will encounter when we are meeting Him? Coba bayangkan Anda diundang ke istana presiden. So let's imagine that you are being invited to a palace. Pasti Anda itu punya rasa nervous ya, atau nervous, lalu juga mungkin ada rasa takut, mungkin ada rasa siapa aku Tuhan, aku nggak layak. Some of us might feel that we are nervous, we'll think that we are being unworthy, and may even ask, who am I? I'm not worthy to be here. Karena presiden itu kan orang yang tinggi, orang yang punya jabatan yang mungkin kita hanya orang-orang biasa. Because usually a president or a king is usually someone with a higher position and we're just a commoner. Nah, apalagi kita kalau mau diundang ke hadiratnya Tuhan. Even more when God invite us to His presence. Pasti kita nervous, I'm sure we'll be nervous. pasti kita tremble ya, atau ketakutan. We might even tremble or be afraid as well. Atau mungkin kita di situ dikatakan mungkin kayaknya rasanya nggak layak. Or maybe we even feel that we're not being worthy there. Apalagi dikatakan gunungnya Tuhan itu Gunung Kudus. And it is even said that God's mountain is a holy mountain. Kalau kita hidupnya penuh dengan dosa, So if your life is filled with sin, semakin kita nggak mungkin takut, semakin kita merasa nggak layak. the more you will feel afraid or even feel unworthy. Tapi ini adalah invitation dari Tuhan. But this is the invitation from God. Ini bukan kehendak kita sebagai manusia, This is not our will as human, tapi ini undangan dari Tuhan secara pribadi untuk kita. but this is a personal invitation from God for all of us. Nah, hari ini saya ingin berkata kepada Anda, So today I want to talk to you. jangan hanya Anda baca firman Tuhan ini lalu firman Tuhan ini lalu begitu saja. So don't just read this verse and then let it just go by itself. Ini ada like that. undangan, ini ada invitation buat personal buat Anda. This is a personal invitation for all of you. Mungkin Anda merasa nggak layak, Maybe you feel unworthy, tapi jangan Anda merasa ya udah kalau nggak layak aku nggak usah pergi aja. but that doesn't mean that if you feel unworthy, you don't want to go. Karena ketika undangan ini ada, Because when the invitation is there, ketika undangan ini diberikan buat kita semua, when it is given to you, itu bukan kehendak kita, it is not our will, tapi itu adalah kehendak Tuhan. but that is God's will. Tapi kita harus meresponinya. So we have to respond to it. Jadi walaupun Anda harus mungkin rasanya nervous, tremble, atau mungkin unworthy, So even if you feel nervous or trembling or feel unworthy, di hadapan Tuhan itu ada perasaan berbeda yang kita bisa rasakan. you will get a different feeling when you are in His presence. Jadi undangan Tuhan itu bukan untuk Anda merasa ketakutan, So His invitation is not for you to be afraid, tapi sebenarnya undangan Tuhan ini untuk supaya Anda tuh merasa dikasihi, supaya Anda menemukan damai sejahtera, dan supaya Anda dapatkan sukacita. but this invitation is given to you so that you can receive joy, peace even. Walaupun hari ini Anda mungkin ada rasa takut atau nggak layak karena mungkin hidup Anda jauh dari Tuhan. Maybe right now you're feeling afraid because your life is distant from God. Anda mungkin seringkali melanggar perintah-perintahnya. Maybe you disobey Him. Tapi hari ini adalah undangan dari Tuhan supaya kita masuk, supaya kita dikasihi, supaya kita dicintai, supaya kita merasakan damai sejahtera dari Tuhan. But this invitation is given to you so that you can enter to His presence, so that you can feel loved, you can feel the joy, the peace from Him. Dan undangan ini bukan hanya untuk orang-orang spesial. And this invitation is not only for special people, Bukan untuk satu orang yang hidupnya benar aja. not only for a specific person that live righteously, Tapi untuk kita semua. but for all of us. Dan ini kita bisa masuk lewat kehidupan doa kita. And we can enter this presence through our prayer life. Kita bisa menikmati hadiratnya, siapa Tuhan dalam kehidupan kita, We can enjoy His presence. We can know who God is in our life ketika kita masuk ke dalam ruang doa kita. when we are entering our prayer life. Jadi doa yang pertama adalah untuk kita bisa bangun hubungan pribadi sama Tuhan. So prayer here is to build our relationship with God. Kita tahu bahwa kita
Doa itu adalah dasar dan doa itu adalah nafas kehidupan kita. We know that prayer is the foundation of our life and also our breath of life. Dan kita bisa bangun itu semua lewat hubungan pribadi dengan Tuhan. And now we can build all of that through our relationship with God. Kita teruskan ya firman Tuhan. So let us continue on. Dan di situ katakan, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. I will give them joy in my house of prayer. Jadi doa itu bukan hanya tempat kita merasakan kebaikan Tuhan dan siapa Dia dalam kehidupan kita. So prayer is not only a place for us to feel His goodness or who He is in our life, Tapi doa adalah tempat kita bisa mengubah duka cita jadi sukacita. but a prayer will be able to change from sorrow to joy. Tempat kita bisa curhat segala pergumulan yang kita hadapi di dunia ini. A place for us to share all of our struggle in this world. Tapi ketika curhat bukan hanya kita ini curhat begitu saja, tapi kita bisa tahu Tuhan itu mendengar segala curhatan kita. But when you share your struggle, you also know that God listens to all of our struggle. Dan Tuhan bisa memberikan kita kekuatan. And God can give us strength. Doa juga menjadi tempat untuk kita menanti. A prayer is also a place for us to wait upon. Karena ketika kita berdoa, mungkin doa kita nggak langsung instan dijawab. Because when we pray, it's not necessarily that our prayer will be answered right away. Tapi doa bisa menjadi tempat kita menanti-nantikan Tuhan. But the prayer is a place for us to wait upon God Dan tempat di mana kita juga akan mendapatkan jawaban. and a place for us to receive the answers. Jadi doa belum tentu dijawab secara instan sehingga kita harus belajar menantikan Tuhan. So you may not get the answer to your prayer instantly, but it is also a place for us to wait for God. Dan pada saat kita menantikan Tuhan, saya percaya pribadi kita dirubahkan. And when we wait upon God, I believe that our character is also changed. Semakin lama kita menunggu, The longer we wait, kita menjadi semakin orang yang lebih sabar, the more we become patient, tapi juga menjadi semakin orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan. and the more you will have faith in God. Dan ketika kita mendapatkan jawaban juga, And when we get the answers, kita juga mengerti bahwa jawaban kadang-kadang itu sesuai dengan apa yang kita minta, we also know that sometimes the answer is according to what we want, tapi ada doa-doa yang dijawab tidak sesuai dengan apa yang kita minta. but there are also some prayers that is answered not according to what we want. Apapun itu juga keadaannya, Whatever that is, kita bisa percaya kepada Tuhan. we can believe in God. Dan itu hanya bisa terjadi di ruang doa kita. And that can only happen in our prayer life. Dan di situ dikatakan bagaimana juga kita bisa dapatkan sukacita ketika kita ada di dalam ruang doa kita. Because it is said here that we will get joy when we are in His house of prayer. Apa yang menjadi kesukaan di rumah doa? What is the joy that we get in the house of prayer? Saya belajar satu hal, I learned one thing. untuk bisa mendekat kepada Tuhan itu ada dua tempat yang kita bisa dekati sebenarnya. So in order for us to get close to God, there's two places that we can go to. Kita bisa mendekat ke hatinya Tuhan, We can get close to His heart, atau kita mendekat ke tangan Tuhan yang melakukan mujizat. or we can get close to His hand that is doing all of the miracles. Banyak orang itu mendekat ke tangannya Tuhan untuk bisa dapatkan mujizatnya, Most of the people usually go to the hand that do the miracles, tapi nggak mau dekat dengan hatinya supaya bisa mengenal pribadinya. but they don't want to get close to His heart so that you can know Him. Di rumah doa saya melihat prioritas hidup saya jadi berubah. But in the house of prayer, I see there's the priority in my life that changed. Ketika saya masuk, mungkin saya mulai dengan satu kebutuhan. Maybe when I enter the house of prayer, I come with a need. Makanya saya datang dan minta tangan Tuhan bekerja. That's why I ask God so that His hand is at work. Saya berdoa untuk tangan Tuhan melakukan mujizatnya. I pray for His hand to do His miracle. Tapi ketika saya masuk ke hadirat Tuhan lebih lagi, But when I enter into His presence even more, saya menjadi berubah. I'm changed. Saya tidak lagi peduli dengan mujizatnya. I no longer care about the miracles. Bukan berarti saya tidak butuh mujizatnya. It doesn't mean that I don't need the miracles. Tapi saya lebih mendekat kepada hatinya supaya bisa kenal pribadinya. But I'm trying to get close to His heart because I want to know Him. Ketika duka cita ini Tuhan rubah jadi sukacita, When God changed my sorrow Yeah. to joy, duka cita ini dirubah jadi sukacita, when God changed my sorrow to joy, kita bisa melihat bahwa Tuhan mengubah prioritas hidup kita.
we're able to see that God changed the priority of our life. Sumber sukacita kita bukan lagi mujizatnya, The source of our joy is no longer His miracle, tapi sumber sukacita kita yang paling benar adalah pribadinya. but the true source of joy is Himself. Di sini kita bisa ngelihat di dalam ruang doa, We're able to see here that in the house of prayer, kita ini bangun keintiman sama Tuhan. we're actually building an intimacy with God. Bukan hanya minta, Not only asking Him, kalau nggak minta malah menjauh. if you're not asking, maybe you're trying to get away from Him. Dan kalau ketika kita nggak dapat apa yang kita doakan, And when we don't get the answer for what we prayed for, kita kecewa, we're being disappointed, kita sakit hati we're mungkin, being hurtful, kita malah menjauh dari Tuhan. and we're trying to get away from God. Tapi ketika kita berdoa, But when we pray, walaupun doa kita nggak dijawab, even though God does not answer our prayer, duka cita juga bisa dirubah jadi sukacita. God can still change the sorrow to joy. Karena sukacita yang sejati itu bukan mujizatnya, Because the true joy is not the miracles, tapi pribadinya. but God Himself. Jadi ketika kita masuk ke dalam ruang doa, So when we enter the house of prayer, mari kita cari hatinya. let us seek His heart. Jangan cari tangannya saja. Don't just seek His hand. Kalau kita ketemu pribadinya, When we meet God Himself, saya percaya sukacita itu akan melimpah lebih lagi. I believe that joy will be abundance in our life. Amin. Amen. Nah, kita terusin ya. Let us continue on. Di situ dikatakan aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelian mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Their burnt offerings and sacrifices will be accepted on my altar. Jadi kita belajar hal yang ketiga tentang doa So the third things that we learn about prayer dari Yesaya pasal 56 ayat 7 ini. from Isaiah 56 verse 7, Bukan hanya yang pertama kita diundang masuk ke dalam hadiratnya, not only we're being invited to enter His presence, kita menikmati pribadinya secara dekat, we're enjoying His person, His being closely, tapi intimately. Tuhan ingin merubah prioritas hidup kita untuk mencari pribadinya bukan mujizatnya. And God is changing our priority, looking for His being, not only His miracles. Nah yang ketiga ini Tuhan ingin mengubah siapa diri kita lebih lagi. And the third thing, God want to change us, or want us to know about Himself even more. Di situ dikatakan Tuhan berkenan kepada korban bakaran. It is said here that God accept the burnt offering and sacrifices. Jadi ketika kita berdoa So when we pray, adalah tempat di mana kita akan harus mematikan kedagingan diri kita. there is a place for us to put down our carnal desire. Tempat doa seharusnya tempat bukan kita memaksakan kehendak kita kepada Dia, A house of prayer is not a place for us to enforce our will to Him, tapi adalah tempat di mana kita harus berserah penuh kepada kehendak-Nya. but it is a place for us to totally surrender into His will. Walaupun itu mungkin gak sesuai dengan apa yang kita inginkan, Even though that might not be the same like what we want, tapi justru itulah yang harus terjadi di ruang doa. but that is what should happen in the house of prayer. Karakter kita dirubah, Our character will be changed hidup kita dipersembahkan untuk Tuhan. because we're offering our life to God. Ruang doa harus menjadi tempat A house of prayer should always be a place untuk kita bisa menyelaraskan pikiran kita, for us to sync our mind, untuk bisa menyelaraskan hati kita, to sync our heart untuk bisa selaras dengan rencana Tuhan. according to His will, to His plan. Nah, saya tahu bahwa banyak dari kita itu punya rancangan kita sendiri. I know all of us has our own plan. Banyak dari kita harus dipaksa Tuhan untuk bisa ngikutin kehendak-Nya. Many of us might have to be forced to follow His will. Kalau kita tidak kuat kehidupan doanya, If our house of prayer is not that strong, kita bisa broken hearted. you might be brokenhearted Karena mungkin doa-doa kita nggak dijawab. because your prayer is not answered. Tapi kalau kita deket sama Tuhan, But when you're close to God, masuk ke dalam hadiratnya lebih when lagi, you are into His presence, kita even bisa more, dengar suara we Tuhan, can hear His voice, dan Tuhan dengan lembut mengoperasi setiap hati dan pikiran kita. and God is doing something into our heart. Mungkin kita berontak-berontak, Maybe we're trying to rebel. mungkin kita berkata, Tuhan aku kepengen nih hal yang ini Tuhan. Maybe you said, God, I want this thing. Dan aku nggak ngerti rancangan
rancanganmu seperti apa nantinya ke depan. but I don't know about your plan in the future. Karena aku kepengennya yang ini. Because I want this one. Dan aku rasa ini yang terbaik buatku. And I feel this is the best for me. Nah, seringkali kita begitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Oftentimes we're like that. Kita memaksakan kehendak kita. We're trying to force our will. Apa yang kita inginkan itu yang harus terjadi. What we want should happen right away. Tapi ruang doa harus tempat di mana kita membawa semua kerinduan hati kita, But the house of prayer should always be the place for us to bring all of our longing. semua kehidupan kita di altarnya Tuhan. We offer our life in His altar. On His Tuhan, altar. ini hidupku, Lord, this is my life. aku berserah sepenuhnya kepadaku ya, I kepadamu ya Tuhan. I totally surrender it all to you. Mungkin aku ini masih ada kepahitan, mungkin ada kemarahan, mungkin ada hal-hal yang gak benar, Maybe I still have bitterness in me. Maybe I still have anger in me that is not right. tapi aku mau serahkan sepenuhnya kepadamu ya But Tuhan. I want to leave it all to you. Ruang doa harus menjadi ruang di mana hidup kita itu diproses. A house of prayer should be a place where our life is being processed. Hati kita ini dioperasi. Our heart being changed. Seperti korban bakaran yang dibakar menjadi persembahan yang harum. Like the burnt offering that is being offered to God as a pleasing offering. Mungkin dibakar itu nggak enak, dibakar itu menyakitkan. I'm sure when you're being burned, that's painful. Tapi ketika kita melakukan itu semua, hidup kita menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. But when we do all of that, our life become a holy offering to God. Kalau Anda ingin diberkati penuh di dalam Tuhan, If you want to be blessed in God, kita harus selaraskan pikiran kita kepada Tuhan. we have to sync our mind to God. Kita harus selaraskan hati kita kepada Tuhan. We have to sync our heart to God. Dan ketika itu semua sudah selaras, When all of that is in sync, kita harus belajar melangkah dengan iman. we have to learn to step forward in faith. Belajar untuk bisa melihat mungkin apa yang belum kita lihat. Learning to see things that we cannot see yet. Di dalam ruang doa kita, In our house of prayer, Tuhan akan menuntun langkah kaki kita satu demi persatu. God will lead our step one by one. Sehingga ketika kita mulai melangkah, So when we are starting moving, di situ kita mulai melihat. we'll be able to see. Oleh sebab itu ruang doa ini sangat penting Bapak Ibu sekalian. That's why the house of prayer is very important. Bukan hanya kita bisa merasakan hadiratnya, kehendaknya, kebaikannya. Not only we're able to feel His presence, His will, His kindness, Kita bisa merasakan kebaikan Tuhan yang mulai mengarahkan kita kepada sesuatu yang lebih dari apa yang bisa kita pikirkan dan bayangkan. we can feel His kindness that is starting to direct us towards some things that we can start to imagine. Tapi untuk kita bisa mendapatkan itu semua, But for us to be able to get all of that, kita harus menyerah sepenuhnya. we have to surrender everything to God. Hari ini saya percaya ada berapa banyak dari Bapak Ibu sekalian yang kembali harus merededikasikan hidup Anda kepada Tuhan. Today I believe there's many of you that have to rededicate your life toward God. Mungkin Anda memaksakan kehendakmu, Maybe you're trying to force your will, tapi biar hari ini kita bisa berdoa, but let it be today we can pray. Tuhan biar kehendakmu yang jadi. Let your will be God. Amin be done. semuanya. Amen. Nah, kita terusin ya Bapak Ibu sekalian di poin yang terakhir dikatakan sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. And we'll continue on. For my house will be called a house of prayer for all nations. Setelah kita dapat invitation masuk ke hadirat Tuhan yang kudus, After we get the invitation to enter His holy presence, Tuhan membawa kita untuk kita dirubahkan dari duka cita jadi sukacita. God changed our sorrow to joy. Dan di situ katakan kita harus mendedikasikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. And it is said that we have to dedicate all of our life to God. Nah, setelah 3 hal itu dilakukan, And after all of those three things, ketika Tuhan sudah rubah hidupmu, when God changed your life, ketika Tuhan sudah proses hidupmu When lebih God- lagi, when God processed your life even more, di situ dikatakan hidupmu akan dipakai jadi rumah doa bagi segala bangsa. it is said that your life will be used as a house of prayer for all nations. Jadi tujuan besar dalam kehidupan Tuhan itu lebih dari apa yang kita bisa pikirkan. So the great purpose that is made by God is beyond what we can think of. Kalau kita masuk ke ruang doa hanya untuk doa kita atau kebutuhan kita dijawab, If we go to our prayer life or house of prayer and only thinking about our own need, Tuhan punya rancangan yang lebih besar lagi. you should know that God has a greater plan for you. Tuhan ingin jawab
pergumulanmu, God wants to answer your struggle. dan setelah Tuhan jawab pergumulanmu, And after God answer your struggle, dengan semua prosesnya, with all of the process, hidupmu akan dipakai untuk jadi berkat. your life will be used as a blessing. Jadi kalau Anda masuk ke ruang doa, So if you enter the house of prayer, jangan hanya berdoa untuk kebutuhan diri Anda sendiri. don't just pray for your own need. Berdoalah untuk kebutuhan orang lain. Pray for the need of others as well. Dikatakan rumah doa bagi segala bangsa. Because it is said a house of prayer for all nations. Firman Tuhan berkata, engkau harus jadi saksiku. The word of the Lord said that you have to be my witness. Dari Yerusalem From Jerusalem ke Judea, to Judea, ke Samaria, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. and to the end of the world. Jadi kehidupan doa kita So our prayer life bukan hanya harus memberkati kita saja, is not only blessing us, tapi memberkati anggota keluarga di sekitar but kita, will also bless the family member of our family member, mungkin rekan-rekan di kerja kita, rekan-rekan kerja kita, maybe your colleague as well, dan mungkin lebih besar lagi ya untuk tetangga kita, or maybe even more your neighbors, untuk komunitas kita, your community, untuk bisa menjadi berkat buat kota. maybe being a blessing for our city. Dan di sini dikatakan jadi berkat sampai ke ujung bumi. And it is said that to be a blessing for till the end of the world. Kehidupan kita yang dirubahkan lewat di ruang doa, So when our life is changed in the house of prayer, Tuhan itu bisa pakai. Amin. can be used by God. Tuhan bisa rubahkan. God can change it. Jadi kalau tadi saya katakan dasar dari sebuah bangunan itu harus kuat, So when I said earlier that the foundation of a building has to be strong, kehidupan doamu harus kuat. that means your prayer life has to be strong as well. Kalau engkau berkata, jadikan aku rumah doa dan jadikan aku berkat buat segala bangsa, If you said make me as a house of prayer and make me the house of prayer for all nations, itu dimulai dari ruang pribadi Anda. then it starts from your personal life, Lewat kehidupan doa Anda, your prayer life yang mungkin tidak dilihat oleh orang lain, that might not be seen by other people. sama seperti dasar bangunan yang tidak terlihat, Just like the foundation of buildings tapi buahnya bisa kelihatan. that cannot be seen, but you can see the result. Hari ini saya berdoa, So today I want to pray. kita harus berdoa bukan hanya hidup doa-doa pribadi kita dijawab, We should pray not only for our own need, tapi kita berdoa untuk kebangunan rohani. but we also pray for a revival. Kita berdoa hidup kita ini jadi berkat buat orang lain. We pray that our life can become a blessing for other people. Kita berdoa hidup kita diberkati supaya kita bisa memenangkan banyak jiwa. We pray that our life can be blessed so that we can win many souls. Dari kehidupan doa kita bisa merintis banyak gereja. Through our prayer life, we can establish many churches. Kita mungkin bisa membangkitkan banyak pemimpin. Maybe we can even raise leaders. Dan itu yang harus kita lakukan. And that's what we should Pada do. saat kita mendekat sama Tuhan, When we are becoming close to God, kita bukan hanya kenal pribadinya, not only we know Him, bukan hanya hidup kita berubah, not only our life is changed, bukan hanya karakter kita diproses, not only our character is being processed, tapi biar ada api kebangunan rohani yang kuat di dalam kehidupan kita yang terus membara. but let there be a fire of revival that is always ablaze. Dan terus membara ini dan nggak stop di diri Anda, When I said being ablaze doesn't stop at you. tapi stop sampai seluruh bangsa-bangsa itu bisa mengenal Tuhan. It will stop only when all of the nations can know God. Jadi saya berdoa untuk LA, New York, dan Vancouver. So I want to pray for LA, New York, and Vancouver. Hari ini Tuhan kasih USA dan Kanada. Today God gave us USA and Canada. Dan kita bisa ngelihat negara ini, bangsa ini sangat butuh jamahan Tuhan. And we can see that these nations really need to be touched by God. Semua dari government official perlu, policy semuanya perlu jamahan Tuhan. Starting from the government officials, even the policies needs to be touched by God. Kota-kota yang di mana Anda tinggal itu perlu jamahan Tuhan. The cities wherever you live needs to be touched by God. Orang-orang yang ada di kota Anda itu terhilang dan jauh dari Tuhan. People in your city is lost and they need God. Dan kalau kita hanya berdoa untuk kebutuhan kita secara pribadi saja, So if you only pray for your own need, saya rasa itu terlalu kecil buat kita I semua. think that's too small for us. Karena undangan dari Tuhan Because God's invitation bukan hanya kita berdoa untuk kebutuhan kita sendiri, is not only for us to pray for our own need, tapi berdoa untuk bangsa-bangsa. but we can pray for all nations. Dirimu, You, Tuhan ingin rubah God wants to change you menjadi rumah doa bagi segala to bangsa. be a house of prayer for all nations. Dan gereja yang kita kasihi And our beloved church akan menjadi berkat will be a blessing dimanapun Tuhan tempatkan. wherever we are being So, set by God. mari pagi hari ini atau siang hari ini atau sore hari ini,
So let us all today, right kita now, satukan hati kita. let us unite our heart. Kita mengerti hatinya Tuhan. Let us know or understand God's heart. Dan kita masuk ke dalam undangannya. And let us enter into His Untuk bisa invitation menjadi rumah doa to be a house of prayer bagi segala bangsa. for all nations. Mari kita tundukkan kepala. Let us bow our head. Tuhan, Lord, Engkau Allah yang baik, you're good God. Engkau Allah yang dahsyat, You're great Engkau God. Allah yang luar biasa. You're an awesome God. Hari ini ya Tuhan, And today, Lord, kami dedikasikan hidup kami we want to dedicate our life untuk kemuliaan nama-Mu for your saja. glory. Pakai hidup kami ya Tuhan Use our life untuk menjadi rumah to doa-Mu. be house of prayer. Saya mau kita menyanyikan lagu ini sama-sama Let ya. us sing this Dan song kita together. berdoa dari hati kita yang paling dalam. Let us pray Haleluya. for the depth of our heart. Ku bawa Hidupku sekarang. Dimanapun Anda berada, Anda bisa bangkit berdiri. Wherever you Dan are, you kita can stand up. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. And let us sing this song together. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Sing it with all of your heart. Penuhi hatiku sekarang Dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Angkat tanganmu Lift di your mana hands engkau berada. wherever you are. Jadikan aku Tuhan rumah doaku, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku, Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. nyanyikan sekali lagi dengan hati, dengan seluruh hatimu, katakan. Sing it one more time with all of your heart. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Hari ini pada saat kita menyanyikan lagu ini, When we sing this song, saya berdoa untuk setiap Anda bisa merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. I pray that all of you will be able to experience, to feel His great presence. Hadirat Tuhan yang mengundangmu His presence that's invite you untuk masuk ke dalam ruang doamu. to enter your house of prayer. Bukan hanya berdoa untuk kebutuhan Anda sendiri, Not only to pray for your own need, tapi berdoa pertama untuk Tuhan. but first of all, pray for God. Berdoa untuk bisa dekat Pray sama Dia. pray so that you can be close to Him. Berdoa supaya Anda kenal pribadinya Pray so that you understand Him dan supaya Anda kenal hatinya. and you understand His heart. Jangan hanya datang ke ruang doa Anda dengan semua permohonan doa Anda. Don't
come into your house of prayer with the list of your need. Tuhan tuh tahu kebutuhanmu. God knows your need. Tapi apakah tahu apa yang menjadi kehendak hati Tuhan? But do you know what is His will in His heart? Pada saat kita masuk ke dalam hadiratnya hari ini, When we enter His presence right now, mulai hari ini datang dengan kehausan dan kelaparan. starting today, you have to come with the thirst and hunger. Dan haus untuk hanya bisa dekat duduk di hadiratnya. A thirst so that you can be close to Him and sit in His presence. Dan kedua, datang dengan kerendahan hati. And second of all, come with humbleness. Walaupun doamu gak dijawab, Even though your prayer is not answered, Tuhan tahu apa yang terbaik buat hidupmu. God knows what is the best for your life. Dan biar hati ini penuh dengan pengharapan, kasih, dan iman. Let your heart be filled with hope, faith, and love. Biar semua itu penuh dalam hati kita. Let all of that is full in our life. Dan pada saat kalau ada hidup kita yang mau dipersembahkan buat Tuhan, And when we want to offer our life, ada karakter yang harus dibakar sama Tuhan. there's a character that has to be burned by God. Ada kedagingan kita yang harus kita serahkan. There's selflessness that we have to surrender. Mari kita serahkan dengan segenap hati kita. Then let us surrender it all with all of our heart. Paham bahwa dan mengerti bahwa Tuhan ada dalam kendali kehidupan kita. Please understand that God is in control of our life. Dan biar hari ini And let it be today. Tuhan rubah hidup kita God change our life dari self-center yang fokusnya sama diri sendiri, from being self-centered tapi menjadi God-centered, to be God-centered. fokusnya sama Tuhan saja. And focusing toward God only. Dan bukan hanya fokus sama Tuhan, And not only focusing toward God, tapi juga fokus sama hidup orang lain. also focusing toward the life of others. Supaya bisa memenangkan mereka, So that we can win them over. supaya bisa menjangkau mereka, So that we can outreach to them. dan kita bisa membawa mereka kepada Kristus. And we can bring them to Christ. Dan keluar dari zona nyaman kita, And we have to go out from our comfort zone menjangkau bangsa-bangsa bagi Kristus. to outreach the nations for Christ. Di akhir firman ini, At the end of this word, saya mau mengajak kita berdoa syafaat sama-sama. I want all of us to pray Dimanapun posisi Anda, wherever you are. hari ini kita berbahasa roh sama-sama ya. Let us speak in tongue together. Berdoa untuk jiwa-jiwa, Let us pray for berdoa souls. untuk kota di mana Anda Let ditempatkan. us pray for the city where you are Supaya placed. kasih Kristus bisa So dinyatakan. that God's love can be revealed. Supaya gereja bisa So didirikan that church can be established. dan didirikan dengan kuat. And can be established strongly. Haleluya. Kita Hallelujah. berdoa sama-sama ya. Sikirabata sandarabata tatata. Sikiradalabata sandarabata tata karabata tatata. Kiramarana lamana 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 dala. Sitikirana labada labadala. Sitikirana lamada tata karana ladadala. Tikirana labada tata karana labadala. Sikirana lamurana lamurana la. Sitikirana la 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 la. Tikirana lamurana la 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 la. Sitikirana la da 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 la 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 la. Tikirana la mo mama ma. Sitikirana na 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 na. Sitikirana la murana la 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 la. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang disampaikan hari ini. Thank you, Lord, for the word that is being delivered. Kami percaya firman-Mu ini akan mengubah kehidupan kami. We believe that your word will change our life. Jadikan kami rumah doa-Mu, Make us your house of prayer, rumah doa bagi segala bangsa. a house of prayer for all nations. Jadikan Rose of Sharon Church
Make Rose of Sharon Church rumah doa bagi segala a bangsa. house of prayer for all nations. Sehingga banyak jiwa datang, That so many souls will come, banyak jiwa dimenangkan, many souls will be won, banyak jiwa dimuridkan, many souls will be discipled, dan banyak gereja akan didirikan. and there's many churches will be Terima established. kasih Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Dalam nama Tuhan Yesus, In the name of Jesus, kami berdoa. we pray. Amin. Amen. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari Indonesia and see you soon. God bless you. See you until the next service, and God bless you wherever you are. Tuhan kita Allah kita luar biasa. Tapi saya nggak mau keluar dulu dalam hadirat Tuhan. Saya mengundang tetap berdiri saja. Bersatu hati kita bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan. Jadikan aku Tuhan. Amin Tuhan. Rumah doamu agar setiap suku bangsa datang menyembahmu dimanapun Anda berada. Baik Anda yang mengikuti secara online, mari katakan bersama-sama. Jadikan aku Tuhan, oh, rumah doamu agar setiap suku bangsa datang menyembah. Sekali lagi mari bersama-sama katakan, oh jadikan aku Tuhan, oh rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Oh Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doamu agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan yang baru kita dengar bersama-sama, saya mengucap syukur karena saya merasakan sekali Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ada sebuah ajakan yang saya rindu untuk nyatakan kepada Anda pada sore hari ini. Tuhan sangat mengasihi kita semuanya yang percaya katakan amin. Dalam segala apa yang Tuhan mau kerjakan, tidakkah Anda merasakan bahwa di waktu-waktu ini Tuhan rindu untuk menyatakan sesuatu khususnya bagi bangsa ini. Dan saya rindu sekali kita menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Saya rindu sekali untuk kita menjadi orang-orang yang Tuhan bawa naik. Tuhan undang untuk naik ke atas gunung kudusnya. Dan di mana di situ Tuhan menyatakan oleh firman-Nya, tidak tadi kita baru saja di-clearkan. Dia akan menyatakan bahwa segala persembahan kita akan menjadi sesuatu yang berkenan bagi Tuhan. Apa yang kita bawakan, mengucap syukurlah. Saya tadi diingatkan sesuatu di dalam hati saya. Ada orang-orang yang mau datang kepada Tuhan menunggu dirinya baik dulu baru dia datang. Untuk dia mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Tapi saya tahu kebenarannya. Bahwa justru kita itu diubahkan justru pada saat kita datang terlebih dahulu. Mengucap syukurlah kalau kita ini masih banyak hal yang belum sempurna dalam kehidupan kita. Justru semuanya itu menjadi persembahan yang manis di hadapan Tuhan. Karena doa adalah tempat di mana kita hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu apabila Anda masih jauh dari sempurna, mengucap syukurlah. Justru takut dan gentarlah apabila Anda merasa diri Anda sudah sempurna. Karena tidak ada lagi yang dapat Anda persembahkan bagi Tuhan. Persembahan perubahan karakter kita adalah persembahan yang paling indah di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu dalam segala apa adanya kita, mari datang ke mari datang melalui undangan khusus yang Tuhan nyatakan kepada kita pada saat ini. Aku mengundang kau untuk naik ke atas gunung kudusku. Dan di mana persembahan-persembahanmu akan aku terima dan berkenan. Dan di mana justru disitulah tempat di mana aku akan menjadikan engkau rumah doa bagi banyak bangsa. Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang Tuhan nantikan dalam kehidupan kita pada saat ini. Datang dengan apa adanya,
Biarlah terjadi perubahan, pembaharuan karakter, pembaharuan budi sesuai dengan apa yang kita dengar melalui firman-Nya. Dan bahkan hidup kita mulai sekarang ini bukan hidup kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Dan kita berjalan dalam kebenaran-Nya. Dan melalui apa yang Tuhan nyatakan, biarlah pada hari ini kita mempersembahkannya bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan oleh karena itu mari kita tundukkan kepala kita sekali lagi, meneguhkan apa yang kita sudah terima dari firman Tuhan. Tuhan, kami berdoa pada saat ini, apa yang kami terima melalui firman-Mu. Kami tahu ya Tuhan, kalau kami menunggu kami sudah baik dulu, baru kami boleh menerima undangan kudusnya Tuhan. Maka kami tahu bahwa kami gak akan pernah naik. Tapi Tuhan, kami tahu kebenaran firman hari ini, bukan cuma hanya orang-orang yang sudah layak aja yang boleh naik ke atas gunung kudusnya Tuhan. Tapi Tuhan memberikan undangan kepada setiap orang. Karena justru pada saat kami naiklah, maka kami dilayakkan oleh Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan melalui pengorbanan Kristus dalam kehidupan kami. Kami dibawa naik. Dan biarlah inilah yang menjadi persembahan hidup kami, inilah yang menjadi ibadah kami yang sejati. Yaitu pembaharuan dalam karakter dan akal budi kami. Biarlah kami dipenuhi dan kami memiliki pikiran dan juga perasaan Kristus. Apa yang menjadi perasaan Kristus? Yaitu adalah perasaan untuk menyelamatkan dunia ini. Yaitu perasaan untuk menyatakan kuasa kepada setiap orang-orang yang memerlukan. Tuhan, kami berdoa, biarlah kami memiliki hati atas jiwa-jiwa, miliki hati untuk bangsa-bangsa, miliki hati untuk Tuhan memakai kami dimanapun kami berada. Kami tahu kami masih jauh dari sempurna, tapi inilah yang menjadi kerinduan kami. Sempurnakanlah hidup kami terus, sempurnakanlah akal budi kami, sempurnakanlah jiwa kami, sempurnakanlah hidup kami di dalam kasih-Mu. Pakailah ini ya Tuhan, kami rindu untuk mempersembahkan segala satunya kepada Tuhan. Terpuji nama Tuhan, kami materaikan firman-Mu dari apa yang kami terima pada hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Allah kita luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya tutup nanti sebentar lagi kita akan berdoa bersatu hati bersama-sama untuk persembahan yang kita akan dedikasikan bersama-sama. Dan juga nanti menutup di dalam doa berkat. Apakah ada yang mungkin mau minta amplop atau apa, Anda bisa melambaikan di tempat Anda berdiri pada saat ini. Kalau tidak ada, dan juga Anda bisa melakukannya juga secara cashless, kita mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengundang Anda Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi Anda yang mungkin belum tergabung di dalam Connect Group. Connect Group adalah tempat di mana kita memberikan hidup, dimuridkan. Artinya dimuridkan adalah pada saat hidup kita memberikan diri untuk kita bersatu hati di dalam kasih-Nya. Untuk merendahkan hati kita, untuk kita diubahkan sesuai dengan kehidupan, diubahkan di dalam Kristus. Oleh karena itu, apabila Anda ada di sini dan Anda rindu untuk bergabung dalam Connect Group, nanti Anda bisa datang kepada siapa saja yang ada dalam Connect Group, yang Anda tahu di tempat ini, dan kami dengan sukacita untuk bisa menuntun Anda bisa bergabung dalam Connect Group yang ada. Apabila Anda mengikuti secara online pada hari ini dan Anda rindu untuk bergabung dalam Connect Group, ada beberapa di sana Anda tinggal memberikan kode atau Anda memberikan emoticon, raise your hands, dan kami akan pasti mengontak Anda di saat ini juga. Pada saat Anda raise hand dan Anda rindu untuk bergabung dalam Connect Group, maka pasti Tuhan akan membuka jalannya bagi Anda. Anda gak perlu takut, kami akan tuntun Anda semuanya. Penting sekali, kita percaya sekali pergerakan kita di mana-mana bergerak melalui Connect Group Bapak Ibu Saudara sekalian. Pergerakan kita di Florida, pergerakan kita di kota-kota yang lain, dan nanti sebentar lagi Texas, Scranton, dimanapun yang ada, ataupun juga di West Coast. Kami percaya bahwa pergerakan ini berjalan melalui Connect Group, melalui pemuridan-pemuridan yang ada. Karena itu adalah perintah Tuhan, yang percaya katakan amin. Oleh karena itu berikan diri Anda, dimuridkan. Berikan diri Anda dari orang-orang yang tidak sempurna, tapi kita saling menyempurnakan di dalam kasih Tuhan. Oleh karena itu kita bertumbuh bersama-sama. Kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersatu hati dan kita akan berdoa untuk persembahan yang kita akan nyatakan. Mari kalau Anda sudah memberikannya atau Anda juga sudah mempersiapkannya, mari angkat tangan kita atau angkat juga persembahan kita. Mari kita bersatu hati dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami persembahkan apa yang ada pada kami. Dan persembahan ini, biarlah ini menjadi sesuatu yang harum bagi kemuliaan Tuhan. Nyatakan untuk memperbesar kerajaan-Mu saja. Berdoa, biarlah Engkau berkati dan urapi gereja ini dalam mengelolanya. Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami menyerahkannya. Terpuji nama Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian, angkat kedua tangan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan kasih wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau agar engkau terus naik dan bukan turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kasih anugerah daripada Allah Bapa,
Kasih karunia daripada Yesus Kristus dan penyertaan yang penuh dengan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari mulai sekarang sampai seterusnya. Tuhan Yesus memberkati Anda. Terima kasih ya Bapak. Di dalam nama Yesus terimalah berkat ini. Haleluya. Amin. God bless you. Selamat hari Minggu semuanya. Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. above all things. Great is the Lord, and worthy to be praised. My lips will sing the praises I bring.
the praises I bring. I sing of all your goodness. I sing because I'm free. I praise you. I simply love you. I sing of all your goodness. I sing because I'm free. I praise you. I simply love you. Great is the Lord, and worthy to be praised above all things, above all things. Great is the Lord, and worthy to be praised. My lips will sing the praises I bring. Oh, I sing of all your goodness. I sing because I'm free. I praise you. I simply love you. Oh, I sing of all your goodness. I sing because I'm free. I praise you. I simply love you. I simply love you, Jesus. I simply love you, Jesus. I simply love you, oh Jesus. I sing of all your goodness. I sing because I'm free. I praise you. I simply love you. Oh, I sing of all your goodness. I sing because I'm free. I praise you. I simply love you. I simply love you, Jesus. I simply love you, Jesus. Great is the Lord, and worthy to be praised above all things, above all things. Great is the Lord, and worthy to be praised. My lips will sing the praises I bring.